Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini, Education and Motivation Channel. Kemarin kita sudah belajar mengenai bangun ruang sisi datar. Sekarang kita masuk ke dalam tugas keterampilan, ya. Membuat jaring-jaring bangun ruang sisi datar dan pembuktiannya. Jadi di sini tidak hanya berisi tugas tapi juga berisi tentang pembuktiannya, ya. Bagaimana cara membuat jaring-jaring dari bangun ruang sisi datar. Baik, lanjut. Ya, ini kemarin kita sudah bahas ya mengenai kubus. Ini contoh-contoh variasinya, ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, yang kuning tutupnya, yang hijau adalah alasnya atau bagian bawahnya. Ya. Lanjut. Yuk, kita bahas mengenai yang jaring-jaring kubus dulu. Ya, ini tips membuat jaring-jaring kubus, ya. Diperhatikan ini. Yang pertama, setiap sisinya itu panjangnya sama, ya. Karena setiap sisinya terdiri dari kumpulan persegi. Ini persegi, 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 ya, persegi, 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 dan persegi. Dan ya sisinya juga sama. Misalkan satu sisi kubusnya 10 cm, maka semuanya juga 10 cm. Seperti itu. Terus kemudian sisi kubusnya ada 6. Jadi buat jaring-jaring tersebut dengan 6 persegi ya. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Kalau lebih akan jadi kelebihan dari bangun tersebut. Ya, bisa jadi tidak menjadi kubus. Ya, kalau kurang pun demikian. Nah, kita lanjut saja. Contohnya sisi-sisi yang dapat dibuat kubus, ya, misalkan sisinya 4 cm, maka semuanya 4 cm. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Terus kalau misalkan dia 5 juga bisa, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, karena semua bentuknya adalah persegi. Jadi sisi berapapun, ya, dia bisa membuat kubus asalkan lihat dua syarat ini, ya. Dia merupakan persegi dan ada 6 perseginya. Tips lainnya adalah setiap sisinya harus sama panjang, tidak boleh ada yang panjang sebelah atau kurang sebelah. Baik, kita lanjut ke balok. Bangun ruang sisi datar balok. Ini kemarin kita sudah bahas, ya. Dari seperti ini ketika dirubah, dibuka, ya, bangun tersebut akan jadi seperti ini dan masih banyak yang lainnya. Tergantung variasi masing-masing. Yuk kita bahas. Nah, ini alas dan tutupnya. Ini sengaja saya warnakan agar lebih mudah dipahami. Tips membuatnya, yang pertama, setiap sisinya berbeda panjang dan lebarnya. Perhatikan gambar di samping. Misalkan kita buat panjang sisinya 7 cm, lebarnya 5, dan tingginya 4 cm. Ya, berbeda-beda setiap panjang dan lebarnya. Terus kemudian yang kedua, sisi balok itu ada 6. Nah, jadi dibuat jaring-jaring tersebut dengan 6 persegi panjang. Ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan semuanya itu persegi panjang. Ada 3 bangun persegi panjang yang sama panjang dan lebar. Lihat gambar, lihat, perhatikan yang biru. Ya, yang biru dengan yang biru itu sama. Misalkan dia ini panjangnya 5, ini juga 5, lebarnya 6, ini juga 6. Gitupun dengan yang kuning. Dan yang ini juga nih. Ya. Jadi ada 3 bangun persegi panjang yang sama panjang dan lebarnya. Kita bahas ya. Misalkan di sini kita masukkan nih, tadi kan panjang sisinya adalah 7 cm. Maka kita lihat yang warna hitam ini adalah kamu ukur menjadi 7 cm. Ini 7, 7, 7, 7, 7, 7. Ya. Terus kemudian untuk lebarnya tuh
yang mana sih gitu kan diukur 5 cm. Nih untuk lebarnya warna hijau ya, ini 5, 5, 5, 5 dan 5. Jangan sampai di salah satu ya sisinya itu panjang sebelah atau kurang sebelah. Itu akan jadi ketimpangan, tidak sesuai dengan nantinya. Kerangkanya akan jadi buruk, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Terus kemudian ini untuk tingginya ya, tingginya pada ini yang warna merah. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ya. Nah, ini contoh-contoh sisi yang bisa dibuat jadi balok. 1 sampai 8 bisa dilihat sendiri. Ketika panjangnya 4, lebarnya 5, tingginya 6. Termasuk ini juga nih, ketika panjangnya 7, lebarnya 5, tingginya 4. Ya, sampai 8 nih. Dan masih banyak yang lainnya. Tapi di sini saya membuat agar lebih mudah, kira-kira berapa sih gitu kan. Nah, ini kayak saya kasih sedikit tipsnya dan masih banyak yang lainnya ya. Terus ada tips selanjutnya. Panjangnya itu lebih dari lebar, bisa lebih dari lebar atau lebarnya itu lebih dari panjangnya. Ya. Atau tingginya itu lebih dari lebar atau tingginya itu kurang dari lebar. Tingginya juga bisa lebih panjang dari lebar atau tingginya kurang dari panjang. Asalkan tidak boleh panjang itu sama dengan lebar, sama dengan tinggi. Misalkan panjangnya 5, lebarnya 5, tingginya juga 5. Itu jadi bangun kubus ya, bukan jaring-jaring balok. Selanjutnya kita masuk ke bangun ruang sidatar prisma. Ya, kemarin juga kita sudah bahas mengenai prisma ini. Ya. Ini merupakan contoh-contoh dari kerangkanya dan masih banyak yang lainnya ya. Yuk kita bahas. Ini kita tips membuat jaring-jaring prisma tipe 1. Tipe 1 yang kayak gini ya. Yang dia itu segitiganya sama sisi. Ya, perhatikan di sini segitiganya sama sisi. Ada yang sama sisi dan sama kaki. Untuk yang sama sisi, setiap sisinya itu berbeda ukuran. Perhatikan gambar di samping ya. Misalkan kita buat prisma tipe 1, panjang sisi alasnya 6 dan tingginya 10. Kita akan buat seperti itu. Terus kemudian sisi prisma itu ada 5 ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Sama juga dengan yang samping, sama juga. 2 segitiga yang sama ukurannya dan 3 persegi panjang. Terus kemudian ada 3 bangun persegi panjang yang sama panjang dan lebar, yaitu 10 kali 6 cm. Ya, nanti kita lihat gambarnya. Dan 2 segitiga sama sisi yang semua sisinya itu 6 cm. Yuk kita lihat. Kalau yang segitiga sama kaki seperti ini ketika dibuat. Terus kalau untuk yang segitiga sama sisi seperti ini. Yuk kita masuk ke sini. Warna hijau ini akan jadi panjang sisi alas ya. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ya. Ini 6 karena dia membentuk dari bawah nih. Ya, segitiga ini. Terus juga ini juga nanti akan membentuk di sini nih. Makanya 6. Kalau yang ini di sini. Begitupun dengan yang ini nih, yang ini dengan yang ini, ya, ini dengan yang ini, 6, ini juga, ini dengan yang ini. Ketika disatukan, ya, ingat, ketika disatukan. Terus kemudian, untuk yang warna merah ini akan jadi tingginya nih, ini 10, 10, 10, 10. Sehingga, makanya tadi di sini dibilang, persegi panjangnya bentuknya 10 cm dikali 6 cm. Ini 10, nih 6. Dan 2 segitiganya 6, 6, 6. Karena dia segitiga sama sisi. Ingat lagi di situ. Contoh-contohnya, ini sudah saya rangkum. Dan masih banyak lagi. Ya, tapi
Dalam hal ini di sini yang untuk memudahkan kalian gambarannya bisa gunakan seperti ini. Sampai 5, terus kemudian contoh lainnya, contoh tips lainnya adalah karena sisi yang digunakan adalah segitiga sama sisi, ya semua sisinya sama panjang, ya maka sisinya harus lebih besar daripada tinggi. Atau tingginya itu lebih dari panjang sisi. Ya, ingat hal itu. Ini tips keseluruhan mengenai bagaimana membuat jaring-jaring prisma tipe 1 ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah tips membuat jaring-jaring prisma tipe 2. Ya, ini segitiga sama kaki yang tadi. Nih, bentuknya seperti ini. Ya, tutupnya ini, alasnya yang hijau. Setiap sisinya berbeda ukuran. Perhatikan gambar di samping. Misalkan kita buat prisma tipe 2, panjang sisinya itu 8. Sisi samping segitiganya 5 dan tingginya 10. Nanti kita akan buat. Terus kemudian sisi prisma ada 5. Terdiri dari 2 segitiga yang sama ukurannya. Terus kemudian 3 persegi panjang ya. Sama seperti tipe prisma yang satu. Ada 3 bangun persegi panjang ya, sama seperti yang tadi. Tinggal kita lihat gambar. Yuk, nih. Nah, warna hijau ini akan jadi alas, sisi alasnya nih. Ini 8, 8, 8, 8. Ya, sambil dibayangkan. Ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini gitu kan. Ini alasnya, ini tutupnya, ingat. Nah, untuk yang warna merah adalah sebagai sisi samping. Ini 5, 5, 5, ini juga 5. Ya. Ini 5 nih di sini nih. Ini juga 5. Ini 5. Sip, lanjut. Nah, untuk warna orange. Kalau warna orange akan jadi tingginya. Tinggi, 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 dan tinggi. Contoh dari sisi-sisi yang bisa dibuat prisma tipe 2. Ya, perhatikan di sini segitiganya sama kaki. Ya, segitiganya sama kaki. Jadi kita lihat ke tips umumnya. Karena prisma tipe ini menggunakan segitiga sama kaki, lebih baiknya untuk menggunakan triple Pythagoras. Ya, triple Pythagoras. Ingat, ayo ini juga sudah dibahas. Ya. Pada bentuk segitiganya ya, triple Pythagoras pada bentuk segitiganya akan pengaruh soalnya. Jika yang lain maka hasil operasi hitungnya akan desimal. Kalau yang lain selain menggunakan yang triple Pythagoras bisa juga sih, tapi nanti akan hasilnya desimal. Ya, ini untuk alasnya aja. Nah, ini triple Pythagoras nih. Tuh, diingetin lagi. Ya, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 6, 10, ya, 7, 4, 25, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi yang lainnya nih, ada 4 tipe triple Pythagoras. Yuk, sekarang masuk ke kerangka bangun ruang limas. Ya, ini yang kemarin sudah kita bahas. Seperti ini dan masih banyak yang lainnya. Selalu saya ingatkan masih banyak yang lainnya karena banyak sekali variasi ya yang bisa kalian uji coba dan bisa kalian buat. Dan itu akan bentuk seperti limas. Yang penting ingat kaidah-kaidahnya atau prinsip-prinsipnya dalam membuat kerangka bangun ruang sisi datar. Yuk, kita lihat. Ini jari-jari 5 segi 4 ya tadi ya. Seperti ini. Ini yang kita akan bahas yang seperti ini. Setiap sisinya berbeda ukuran. Perhatikan gambar di samping. Misalkan kita buat limas panjang, sisi alasnya segini, lebarnya 6, ya kan? Alas berarti yang persegi. Kalau persegi ketika alasnya 6, maka lebarnya juga 6 dong, ya kan?
Terus sisi segitiganya 5 dan tinggi prismanya adalah 4. Nah, terus kemudian sisi 5 ada 5 terdiri dari 4 segitiga yang sama dan ukurannya yang sama ukurannya, ada satu persegi. Ada satu bangun persegi yang sama panjang sisinya yaitu 6. Ya. Satu bangun persegi itu sama panjang sisinya, gitu bacanya, yaitu 6. Dan ada 4 segitiga sama kaki yang ukurannya sama, ya. Sisi sampingnya 5 nih, kalau yang di sini kan segitiganya 5. Dan alasnya adalah 6. Alasnya kita menggunakan alas dari persegi. Lihat gambarnya. Yuk, nih ketika kita buat akan jadi seperti ini nih. Nah, ketika dibuka yang depannya akan kelihatan seperti ini. Nah, ini masih berhubungan dengan Pitagoras. Ya, karena ini akan sangat mudah dan sangat efisien ketika kalian mencari panjang. Kita gunakan saja triple Pitagoras. Nah, nih kita lihat jadi TO dan E. Kita bahas di sini TO dan E. Karena ini 6 dari A ke B, maka O ke E-nya 3. 3, 4, berarti TE-nya ya 5. Nih pembuktiannya ya. Triple Pitagoras nih, 3, 4, 5, 6, 8, 10 dan lain sebagainya. Tadi sudah sempat disampaikan dan diperlihatkan tadi. Ya. Ini akan ingin mempermudah kalian ketika menggunakan triple Pitagoras. Nah, kita lihat di sini warna orange akan jadi sisi persegi 6, 6, 6, 6. Gampang dong. Terus kemudian warna merahnya akan jadi sisi samping segitiga 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ya. Contoh sisi lainnya, ya sisi lainnya untuk membuat 5 segi 4. Nih seperti ini. Yang alasnya 6 sampai sisi sampingnya maka 5 dan tingginya 4. Yang ini contoh-contohnya yang sudah saya rangkum dengan menggunakan triple Pitagoras. 8, 5, 3, 12, 10, 8. Ingat ya, di sini panjang sisi alasnya kita gunakan setengahnya. Ya, jadi bentuk sebuah triple Pitagoras. Ini 4, 5, 3, 3, 4, 5. Ya kan, ini juga sama nih. Ini dibagi 2 jadi 3, 3, 4, 5. Terus kemudian ini 6. 6, 8, 10. Ini 5. 5, 12, 13. Ya. Dan sisi samping segitiga ini adalah sisi miring dari segitiga. Tipsnya itu, ya. Sisi samping ini adalah sisi miring dari segitiga yang tadi tuh, yang tadi sudah kita bahas. Ya. Contohnya yang ini nih. Ini. Terus ini tips umumnya. Alasnya persegi. Sisi-sisinya yang membentuk sisi tegak disarankan menggunakan triple Pitagoras pada alas dan tinggi, sedangkan sisi samping menjadi sisi miring. Ya, agar lebih mudah dalam membuat kerangka dan menghitungnya. Ya, pakai ingat triple Pitagoras. Triple Pitagoras. Yuk. Sekarang kita masuk ke tugasnya. Pertama, siapkan alat-alat berikut. Siapin nih, jangan sampai lupa. Ada kertas HVS atau kertas buku atau apa saja, yang penting kertasnya putih ya, bentuknya putih dan terlihat pola kerangkanya. Ada dong pasti di rumah. Terus kemudian digunakan menggaris ya, agar lebih rapih dalam membuatnya.
Jadi tidak asal-asalan. Terus gunakan spidol warna. Siapkan spidol warna atau pensil warna atau krayon. Ya. Gunting. Dan terakhir adalah pulpen atau pensil. Cukup mudah kan? Ya, alat-alatnya. Yuk, cara-caranya kita lihat. Set. Kebet dulu. Yang pertama, pilih bentuk kerangka bangun ruang yang mau kalian buat. Lalu siapkan kertas. Ya. Terus kemudian yang kedua, tentukan panjang dari setiap sisi bangun ruang tersebut. Tentukan panjangnya. Tadi tuh, yang tadi tuh tips-tipsnya tuh dipakai. Ya. Tapi kalau misalkan kalian mau coba-coba sendiri ya silakan. Di sini saya tidak memaksa untuk kalian menggunakan hal itu. Tapi hanya memberikan saran nih. Nih loh, masukan yang gampang seperti ini. Ya. Nih contoh sudah digambar gitu kan. Nih dari bangun apa nih kira-kira nih? Kubus ya. Gambar menggunakan pulpen atau dan diukur dengan penggaris dengan tepat di kertas yang sudah disiapkan. Ya, bukan di tembok ya, karena tadi sudah pakai kertas ya, atau di ubin ya. Kertas ya, kertas itu sangat berguna di sini. Yuk, yang selanjutnya kita gambar hingga tuntas nih. Ini tadi kubus ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah teridentifikasi bahwa ini adalah kubus. Lanjut. Selanjutnya gambar ukurannya. Ya, diingat-ingat. Biar kalian gak lupa nih kalau jaring-jaring sisinya ini semuanya 4 cm nih. 4, nih 4, 4, 4, dan 4, 4, 4, 4. Tadi ya, seperti tips tadi. Terus kemudian kalau udah dipotong, ya, potong. Perlu dibantu dan pengawasan orang tua jika tidak bisa. Ya, jangan bisa sendiri udah gede gitu kan. Tapi ternyata nantinya justru malah mengkhawatirkan, lebih baik diawasi oleh orang tua. Terus kemudian yang ketujuh, pastikan kerangka tersebut dapat dibentuk. Ya, dapat membentuk bangun ruang yang diinginkan. Habis setelah ini nih dicoba nih, dilihat nih, dicoba ngebentuk gak nih bangun ruangnya. Nanti capek-capek nggak ngebentuk, kan jadinya repot. Ya, sia-sia. Terus kemudian beri tanda dengan pensil warna. Boleh berbeda warna, boleh juga diwarnai, atau jika tidak ada boleh menggunakan pulpen. Selanjutnya buat video seperti ini nih. Baiklah, ini kita sudah membuat jaring-jaring kubus nih ya. Alasnya di sini, berarti di sini tutupnya. Terus kemudian kita coba, benar nggak? Ya, ini membentuk sebuah kubus. Kita coba. Ternyata benar, ini membuat sebuah kubus. Terus kemudian selanjutnya kita mencari volume dan luasnya. Volumenya ya. Di sini jaring-jaringnya adalah kubus, terus kemudian dengan sisinya 4 cm, maka volumenya sisi kali sisi kali sisi, atau 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64 cm kubik. Kemudian luas permukaannya berarti 6 kali S kuadrat ya, sama dengan 4 dikali 6 kali 4 ya, sama dengan 96 cm persegi. Terima kasih. Oke, cukup sekian ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Like jika menurut kalian video ini bermanfaat. Share, bagi kepada teman-teman kalian agar video ini semakin mempunyai banyak manfaat ya untuk teman-teman kalian dan untuk kawan-kawan yang lainnya. Terus subscribe untuk
mendapatkan informasi dan konten-konten yang terupdate pada channel ini. Terima kasih.